Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berta Francisca Manurung dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan jurusan BG dengan NIM 181434053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip kurikulum. Penjelasan selanjutnya mengenai pengembangan kurikulum memiliki beberapa prinsip yang umum digunakan. Antara lain yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan, dan yang kedua, prinsip berorientasi pada kontinuitas, yang ketiga, prinsip berorientasi pada fleksibilitas, dan yang terakhir, prinsip berorientasi pada integritas. Pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Kurikulum sebagai suatu sistem yang memiliki komponen, tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum harus berorientasi pada tujuan. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan merupakan arah bagi pengembangan komponen-komponen lainnya dalam melaksanakan pengembangan. Tujuan kurikulum harus dapat dipahami dengan jelas oleh para pelaksana kurikulum untuk dapat dijabarkan menjadi tujuan-tujuan lainnya yang lebih spesifik dan operasional. Yang kedua, prinsip berorientasi pada kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal, khususnya kesinambungan materi kurikulum pada jenis dan jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SLTA, SMU atau SMK sampai kepada perguruan tinggi. Yang ketiga, prinsip berorientasi pada fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas artinya bahwa kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Yang keempat, prinsip berorientasi pada integritas. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan prinsip keterpaduan, dirancang untuk mampu membentuk manusia yang utuh, pribadi yang integrated, yaitu selaras dengan lingkungan hidup sekitarnya. Untuk itu, kurikulum harus mengembangkan berbagai keterampilan hidup atau life skill. Penjelasan selanjutnya mengenai langkah-langkah pengembangan kurikulum. Adapun langkah-langkah pengembangan kurikulum terdiri atas yang pertama, analisis atas diagnosis kebutuhan, yang kedua, perumusan tujuan, yang ketiga, pemilihan dan pengorganisasian materi, yang keempat, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar, dan yang terakhir, pengembangan evaluasi. Yang pertama, analisis dan diagnosis kebutuhan. Langkah pertama dalam pengembangan kurikulum adalah menganalisis dan mendiagnosis kebutuhan. Analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan mempelajari 3 hal, yaitu yang pertama kebutuhan siswa, yang kedua tuntutan masyarakat atau dunia kerja, dan yang terakhir harapan-harapan dari pemerintah atau kebijakan pendidikan. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menganalisis kebutuhan ada 3, yaitu survei kebutuhan, studi kompetensi, dan analisis tugas. Hasil akhir kegiatan analisis dan diagnosis kebutuhan ini adalah deskripsi kebutuhan sebagai bahan yang akan dijadikan masukan bagi langkah selanjutnya dalam pengembangan kurikulum, yaitu perumusan tujuan. Yang kedua, yaitu perumusan tujuan. Tujuan-tujuan dalam kurikulum berhierarki, mulai dari tujuan yang paling umum atau kompleks sampai pada tujuan-tujuan yang lebih khusus dan operasional. Hierarki tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, serta tujuan instruksional. Yang ketiga, pemilihan dan pengorganisasian materi. Materi kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Isi dari kegiatan pembelajaran tersebut adalah isi dari kurikulum. Dalam penyusunan bahan pelajaran ini dikenal ada istilah skop dan sekuen. Skop atau
Ruang lingkup menyangkut keluasan dan kedalaman materi, sedangkan sekuen adalah menyangkut urutan susunan bahan kurikulum. Yang keempat, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Cara pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode, serta teknik yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat materi yang akan diberikan. Kalau telah mau mendengarkan materi yang saya sampaikan tadi, kiranya materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita ya. Sampai jumpa.